Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah. Ketemu lagi dengan saya Fahmi Hasan Nugroho dalam pembacaan kitab Syarah Waraqat karya Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Pada video yang lalu kita sudah membahas mengenai definisi al-am dan definisi al-khas. Dan kita juga sudah paham bahwasanya al-am dan al-khas itu adalah pembahasan mengenai cakupan hukum. Ketika ada satu perintah, ketika ada satu larangan, maka muncul pertanyaan, perintah atau larangan tersebut mencakup siapa aja? Siapa yang diperintah? Siapa yang dilarang? Apa yang dilarang? Apa yang diperintahkan? Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai taksis. Mudahnya, taksis itu pembatasan cakupan hukum. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Hai orang-orang beriman, jika dipanggil untuk salat Jumat, maka cepat-cepatlah datang ke masjid untuk salat. Wa dzarul bai' dan tinggalkanlah jual beli. Apakah di sini mencakupi seluruh umat Islam atau enggak? Nah, ternyata dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'ah. Abdun mamlukun aw imra'atun aw sabiyun aw maridun." Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya salat Jumat itu adalah kewajiban setiap orang muslim fi jama'atin, di dalam jamaah, kecuali arba'ah, kecuali 4 orang. Siapa aja itu? Abdun mamlukun, yaitu seorang hamba sahaya. Yang kedua itu adalah imra'atun atau perempuan. Yang ketiga itu adalah sabiyun, yaitu anak kecil yang belum balik. Yang keempat itu maridun, adalah orang yang sakit. Maka meskipun 4 orang ini mereka muslim, seorang hamba sahaya yang muslim, terus perempuan yang muslimah, terus kemudian dia anak kecil, dia muslim, terus orang sakit, dia muslim juga. Tapi mereka tidak masuk ke dalam perintah ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Nah, mereka dikeluarkan dari cakupan hukum ini. Jadi cakupan hukum ya ayyuhalladzina amanu itu dibatasi sehingga bagian sini, yaitu 4 orang tadi, mereka tidak termasuk ke dalam khitab. Mereka tidak diperintahkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, ini secara garis besar mengenai takhsis. Maka sekarang kita mulai membaca kitabnya. Ini di halaman 10. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Wat takhsisu, sedangkan takhsis itu apa definisinya? Tamyizu ba'dil jumlati. Tamyiz itu sebenarnya pemilahan, penyeleksian, pengklasifikasian. Ba'dil jumlah, sejumlah atau beberapa bagian. Ai ikhrajuhu, atau maksudnya adalah mengeluarkan sebagian individu dari cakupan hukum tersebut. Contohnya, ka-ikhraji al-mu'ahadin min qawlihi ta'ala faqtulul musyrikin. Seperti mengeluarkan al-mu'ahadin, mengeluarkan kafir, orang-orang kafir yang berada dalam perjanjian damai bersama orang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqtulul musyrikin, bunuhlah orang-orang musyrik itu. Al-musyrikun di sini adalah kata umum yang mana mencakup semua orang musyrik, agama apapun dia. Nah, tapi apakah benar? Apakah berarti semua orang musyrik itu harus diperangi? Ternyata tidak. Kenapa? Karena orang-orang yang berada di dalam perjanjian damai bersama kaum muslimin, mereka itu tidak boleh diperangi. Sehingga orang musyrik, itu ada yang damai dan ada yang perang, maka yang damai ini tidak boleh diperangi. Yang boleh diperangi adalah orang-orang yang memang memerangi. Itu kan karena Rasulullah SAW ketika sudah perjanjian Hudaybiyah, ya Rasul tidak memerangi orang-orang Mekah karena mereka sama-sama ada dalam perjanjian damai bersama Rasulullah SAW. Jadi awalnya kata musyrikin itu umum, cakupannya luas dan tidak terbatas. Ketika ditemukan dalil lain bahwasannya ada sebagian kaum musyrikin yang tidak diperangi oleh Rasulullah SAW, dari situlah dipahami bahwasannya
musyrikin yang ada di dalam ayat faktulul musyrikin itu terbatas cakupannya. Nah gitu. Wa huwa yanqasimu ila muttasilin wa munfasilin. Takhsis itu ada yang muttasil, ada yang munfasil. Muttasil itu maksudnya apa? Muttasil itu nyambung. Masih ada dalam satu redaksi ayat, satu redaksi hadis yang sama. Kalau munfasil itu terpisah. Jadi ayat umumnya di sini, ayat khususnya di ayat yang lain. Atau ayatnya di sini yang umum, yang khususnya adalah hadis. Atau hadisnya umum, yang mentaksisnya adalah ayat. Itu munfasil, kan terpisah. Contoh yang ini faktulul musyrikin itu munfasil. Kenapa? Karena ayatnya ngomongnya itu, terus kemudian ada dalil lain yang merupakan dalil sunnah, hingga akhirnya kan ini Quran, ini sunnah, kan munfasil, berarti terpisah. Gitu. Nah, wa huwa yanqasimu ila muttasilin wa munfasilin. Ada dua jenis, yang pertama muttasil yang nyambung, yang kedua adalah munfasil yang terpisah. Fal muttasilu, maka beliau di sini ngomongin tentang taksis yang muttasil. Apa itu yang muttasil? Beliau menyatakan al-istisna. Al-istisna itu pengecualian. Istisna itu pengecualian. Wa sayati misaluhu, dan akan ada penjelasannya pada bagian yang lain. Lalu kemudian wasyartu, yang kedua adalah syarat. Yang pertama istisna, yang kedua adalah syarat. Contohnya kalau misalkan kita berkata akrim, di sini kurang mim. Akrim bani tamimin in ja'uka. Hormatilah bani tamim, keluarga Tamim itu, in ja'uka, jika mereka datang kepada kamu. Kalau mereka nggak datang, ya nggak usah dihormati, nggak usah diberikan macam-macam. Ai al-ja'ina minhum, itu orang-orang yang datang kepada kalian. Atau kira-kira kalau misalkan dalam bahasa Indonesia gini, saya akan menghormati kalian jika kalian menghormati saya. Kan berarti saya akan menghormati kalian semuanya jika kalian itu menghormati saya. Tapi kalau kalian nggak menghormati saya, maka saya tidak akan menghormati kalian. Itu contoh dari syarat. Lalu kemudian, contoh yang lain adalah wattaqidu bis sifah. Taqyid dengan sifah. Contohnya, akrim bani tamimin al-fuqaha. Hormatilah bani tamim itu al-fuqaha, itu para fuqahanya saja. Gitu. Nah, di sini Imam Haramain al-Juwaini dan juga Imam Jalaluddin al-Mahalli, mereka tidak memisahkan antara taksis dengan takyid. Jadi pembahasan tentang taksis di sini, pembahasan takyid di sini masih, ini tiba-tiba nyempil di dalam pembahasan taksis. Takyid tiba-tiba nyempil di sini, padahal pada perkembangannya terjadi pemisahan antara taksis dengan takyid. Antara taksis, bahwasanya taksis itu hanya ditujukan kepada lafaz yang am, sedangkan takyid itu ditujukan kepada lafaz yang khas gitu. Nah, lalu kemudian wal istisna'u, sedangkan istisna itu adalah tadi pengecualian, itu adalah ikhraju ma laulahu la dakhala fil kalam. Istisna adalah mengeluarkan satu individu. Laulahu, yang jika tidak ada istisna, maka la dakhala fil kalam, individu tersebut akan masuk ke dalam perkataan ini. Nahwu, contohnya, ja'al qaumu illa Zaidan. Telah datang kaum itu, rombongan itu, illa Zaidan, kecuali Zaid. Di sini kan dinyatakan laulahu la dakhala fil kalam. Kalau misalkan tidak ada istisna itu ditandai dengan illa gini, maka Zaid ini akan masuk ke dalam kaum. Jadi Zaid ini akan termasuk ke dalam kaum yang datang ke sini. Karena disebutkan kecuali Zaid, maka Zaid itu tidak termasuk orang-orang yang datang ke sini. Tuh. Contoh yang lain, wal asri innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya semua manusia itu berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang beramal soleh, dan orang-orang yang saling mengingatkan. Itu. Jadi kalau misalkan tidak ada istisna, maka orang-orang yang melakukan ini pun, ya mereka termasuk orang yang merugi. Tapi kan enggak, karena di situ ada istisna. Nah, lalu kemudian beliau membahas mengenai syarat istisna. Apa itu syarat istisna? Wa innama yasihhul istisna'u bisyaratin. Dan istisna itu yasih, hanya sah jika ada syaratnya. Jika syarat ini terpenuhi. Apa? Ayyabqa minal mustasna minhu syai'un. Harus tersisa dari mustasna minhu-nya syai'un, sebagian. Mustasna minhu itu apa? Nih, kita lihat kepada ja'al qawmu illa zaidan. Lihat. Illa ini ada tulis istisna. Ini yang mengecualikannya. Nah, al-mustasna itu yang dikecualikan itu adalah zaid. Lalu kemudian al-mustasna minhu itu adalah al-qaum. Ingat-ingat. Jadi ayyabqa minal mustasna minhu syai'. Jadi harus tersisa dari mustasna minhu itu sebagian individu, harus ada individunya. Contohnya, lahu alayya asyroh illa tis'ah. Lahu, dia itu punya, alayya, punya beban dari saya. Maksudnya, saya punya hutang kepada dia, asyroh illa tis'ah. 10 kecuali 9. Gitu. Nah, ini boleh. Kenapa? Karena ini istisnanya, ini mustasnanya, ini mustasna minhu. Mustasna minhu 10, mustasnanya 9, 10 kurang 9 tinggal 1. Maka ini boleh. Yang jadi masalah adalah ini. Falau qala illa asyroh. Kalau dia berkatanya illa asyroh, kecuali 10, maka lam yasih. Lam yasih itu istisnanya nggak sah. Kenapa? Karena mustasna minhunya 10, masa mustasnanya 10 juga? Tuh. Nggak boleh ada yang masuk ke dalam ruangan ini. Kecuali semuanya. Kok gitu? Kan aneh. Kalau misalkan gini, silakan sekarang semuanya keluar. Kecuali yang belum melaksanakan tugas. Nah, berarti perintah keluar untuk orang-orang yang belum diam di sini. Kecuali yang mengerjakan tugas. Mustasna minhunya orang-orang keluar, mustasnanya adalah orang-orang yang diam. Sekarang kalau saya bilang gini, silakan sekarang semuanya keluar kecuali semuanya. Aneh. Pak, katanya disuruh keluar, tapi kok semuanya dikecualikan. Nah, maka istisna semacam itu tidak sah. Gitu. Semoga bisa dipahami. Nah, itu syarat yang pertama. Maka itu lam tasih, maka itu tidak sah. Istisna semacam itu. Wa talzamuhul asyroh, maka ya dia tetap wajib bayar 10. Terus kemudian wa min syartihi, di antara syarat yang lain adalah ayyakuna muttasilan bil kalam. Mustasna dengan mustasna minhu dan istisnanya itu harus nyambung di dalam perkataannya. Falau qala, jika orang berkata ja'al fuqaha, terus summa qala ba'da yaumin, salah. Nah, gini. Falau qala, jika orang berkata ja'al fuqaha, orang-orang fuqaha udah datang. Summa qala ba'da yaumin, terus 1 hari setelah itu dia bilang lagi illa zaidan, kecuali zaid, maka lam yasih, maka istisna semacam itu tidak sah. Jadi istisnanya harus nyambung. Terus wa yajuzu taqdimu mustasna 'alal mustasna minhu. Boleh mendahulukan mustasna daripada mustasna minhu. Contohnya, mana ma illa zaidan ahadun. Gitu. Mana ma illa zaidan, tidak ada yang tidur illa zaidan, kecuali zaid, ahadun, 1 orang pun. Itu. Terus kemudian wa yajuzul istisna'u minal jins, dan boleh melakukan istisna dari jenis tertentu. Kama taqaddam, seperti
yang sudah dicontohkan ini, seperti ja'al fuqaha atau ja'al qaumu illa Zaid, itu kan isim jins. Lalu kemudian wa min ghairihi, contohnya ja'al qaumu ilal hamir. Ini kan minal jins ini kalau masih sama-sama jenis. Sama-sama jenis. Apa namanya? Telah datang para fuqaha itu, kecuali Zaid. Fuqaha itu kan manusia, Zaid manusia juga. Maka ini boleh. Tapi ternyata boleh juga istisna itu dari luar jenis mustasna minhunya. Contohnya ja'al qaumu, orang-orang itu udah datang kecuali hamir, kecuali keledai. Ini juga boleh meskipun antara kaum dengan hamir ini beda jenis. Itu. Terus kemudian wa syartul mukhassis yajuzu ayyataqaddam 'alal masyruti. Syarat itu boleh, syarat di dalam taksis itu boleh dimajukan daripada masyrut. Contohnya in ja'aka Banu Tamim fa'akrimhum. Kalau misalkan datang Banu Tamim, maka hormatilah mereka. Hormatilah mereka jika mereka datang. Jika mereka datang, hormatilah mereka. Itu kan maknanya sama, cuma dibalik-balik aja. Nah, gitu. Nah, ini kita lagi ngomongin tentang istisna. Salah satu contoh yang memang menjadi polemik di antara para ulama sejak lama, khususnya ketika Imam Ibnu Taimiyah datang, itu adalah mengenai boleh atau tidaknya ziarah kubur, atau ya boleh atau tidaknya melakukan perjalanan demi ziarah kubur. Karena Rasulullah SAW menyatakan la tushaddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh melakukan, tidak la tushaddu, tidak boleh bersusah payah ar-rihal untuk melakukan perjalanan illa ila salasati masajid, kecuali kepada 3 masjid. Yang pertama Al-Masjidil Haram, terus kemudian wal Masjidil Aqsa, terus kemudian wa masjidi. Nah, di sini kan ada istisna. Illa itu kan ada tul istisna. Ila salasati masajid ini adalah mustasna. Nah, ini adalah mustasna. Sedangkan ini adalah adatul istisna gitu. Yang jadi masalah adalah di sini mustasna minhunya hilang. Kalau di sini kan dijelasin yang dikecualikan adalah Zaid. Zaid dikecualikan dari orang-orang yang pergi, orang-orang yang datang. Nah, sedangkan ini 3 masjid ini dikecualikan dari apa? Gitu. Kalau menurut Imam Ibnu Taimiyah, dia menggunakan hadis ini untuk melarang orang melakukan perjalanan untuk ziarah kubur. Nih, kalau kita lihat kata ar-rihal di sini ini adalah lafaz umum. Tidak boleh disusah payahkan yang namanya perjalanan. Perjalanan kemana? Perjalanan. Kalau ini tidak ditaksis, maka perjalanan apapun, dengan tujuan apapun, itu dilarang. Mau perjalanan kerja, perjalanan nyari duit, perjalanan bisnis, perjalanan dakwah, perjalanan belajar, itu nggak boleh. Kalau misalkan kata ar-rihal di sini tidak ditaksis. Tapi kita paham bahwasannya melakukan perjalanan demi dakwah itu boleh. Melakukan perjalanan demi peperangan boleh. Melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu juga boleh. Nah, berarti kata ar-rihal di sini cakupannya tidak lagi luas tapi sudah sempit. Sudah menjadi khusus. Nah, lalu kemudian itu yang pertama. Yang kedua adalah kenapa 3 masjid ini dikeluarin? Kenapa 3 masjid ini dikecualikan? Ketika yang lain boleh dilakukan, kita melakukan perjalanan kemana boleh, kecuali apa? Karena 3 masjid ini dibolehkan. Maka akhirnya para ulama mencari mustasna minhunya apa? Hingga akhirnya para ulama menyatakan mustasna minhunya ilal masajid la tushaddur rihalu ilal masajidi illa ila salasati masajid. Kalau dengan ini maka jelas tidak boleh kita bersusah payah pergi ke suatu masjid
kecuali 3 masjid tersebut. Ini kan berarti mustasna minhunya udah jelas, maka mustasna juga. Jadi kalimat ini bisa dipahami. Kita tidak boleh bersusah payah pergi ke masjid. Karena ya udah yang dekat aja, nggak usah yang jauh gitu. Kecuali kalau misalkan masjid itu adalah Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Karena sholat di masjid itu sama dengan 1000 kali sholat di yang lain. Jadi kasusnya kalau misalkan kita sekarang di Indonesia, mau masjid ini, mau masjid komplek depan, mau masjid yang jaraknya 1 kilometer di depan, itu sama aja sholatnya, pahalanya nggak beda-beda. Jadi nggak usah kita mencari masjid yang jauh dan meninggalkan masjid yang dekat. La tusyaddur rihalu ilal masajid. Janganlah disusah payahkan perjalanan ke masjid-masjid. Kecuali kalau mau silahkan kepada 3 masjid. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Itu. Ini adalah permasalahan yang muncul, perbedaan pendapat yang muncul gara-gara penggunaan istisna. Kalau Imam Ibnu Taimiyah menggunakan hadis ini untuk melarang ziarah kubur, melarang perjalanan demi ziarah kubur, kalau yang menentang Ibnu Taimiyah menyatakan bahwasanya hadis ini tidak bisa diterapkan untuk melarang untuk melarang orang pergi melakukan perjalanan demi ziarah kubur. Karena hadis ini cuma ngomongin tentang masjid, nggak boleh cari masjid yang jauh, kalau masjid yang dekat udah ada. Kecuali yang jauh itu adalah Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Nah, gitu kira-kira. Perdebatan tentang ini panjang dan nggak beres-beres. Tapi seenggaknya dengan ini teman-teman bisa tahu apa argumentasi dari pihak sana, lalu kemudian apa bantahan bagi argumentasi tersebut. Nah, itu. Lalu kemudian wal muqayyadu bis sifati. Nah, baru di sini beliau tiba-tiba masuk membahas mengenai takyid. Taksis tadi, sekarang takyid. Jadi antara takyid dengan taksis sama beliau masih digabungin. Kalau dalam materi biasanya kita sudah memisahkan antara taksis dengan takyid. Nah, beliau lalu menjelaskan mengenai al-muqayyad, mengenai takyid di sini. Jadi karena memang beliau belum membedakan antara taksis dengan takyid. Nah, di sini ada kaidah mengenai takyid, yaitu wal muqayyadu bis sifati, suatu lafaz yang ditakyid, yang dibatasi cakupannya dengan sifat, itu yuhmalu alaihil mutlaq. Yuhmalu alaihil mutlaq, kalimat atau kata yang mutlak itu dibatasi dengan muqayyad yang bisifat ini. Contohnya karraqabah, seperti kata raqabah yang artinya budak. Itu quyyidat bil imani fi ba'dil mawadhi. Kata raqabah itu ditakyid dengan kata iman, itqu raqabatin mu'minah gitu. Fi ba'dil mawadhi, di sebagian tempat di dalam Al-Qur'an, kama fi kafaratil qatl, sebagaimana dalam permasalahan kafarat untuk orang yang membunuh dengan tidak sengaja. Kafaratnya adalah itqu raqabatin mu'minatin gitu. Lalu kemudian kata raqabah ini wa utliqat fi ba'dil mawadi, di tempat yang lain, di ayat yang lain, kata raqabah ini tidak ditakyid dengan iman, kama fi kafaratiz zihar. Itu cukup dengan wa itqu raqabah, bukan itqu raqabatin mu'minah. Nah, dengan dua, yang satu muqayyad dan yang satu mutlak ini, maka fayuhmalul mutlaqu 'alal muqayyadi ikhtiyatan. Maka yang mutlak ini dikaitkan dengan yang muqayyad atas dasar ikhtiyatan, atas dasar untuk jaga-jaga gitu. Jadi ini teman-teman yang bisa kita bahas mengenai taksis bagian pertama ini, karena pada video yang berikutnya kita akan membahas mengenai taksis yang munfasil, yaitu taksisul kitab bil kitab, terus kemudian taksisul kitab bis sunnah, terus kemudian taksisus sunnah bil kitab gitu, terus taksisus sunnah bis sunnah, terus taksisun nutqi bil qiyas, dan yang lain. Gitu kira-kira teman-teman yang bisa kita bahas pada video kali ini.
Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.